Komisi Pemberantasan Korupsi meminta maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono karena telah menangkap tangan hingga menetapkan tersangka pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari lingkup militer. Untuk diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi setelah menangkap tangan bawahannya Letkol TNI Afri Budi Cahyanto. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan pihaknya memahami semestinya penanganan dugaan korupsi Henry dan Afri ditangani oleh Pusat Polisi Militer TNI. Pernyataan ini Tanak sampaikan usai menggelar audiensi dengan sejumlah petinggi militer termasuk Komandan Pusom TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko. Menurut Tanak, saat melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 lalu, tim KPK memahami Afri merupakan prajurit TNI. Namun, kata Tanak, penyelidik KPK hilaf hingga Afri tetap diciduk dan diproses hukum oleh KPK hingga mendapat status tersangka. Sebelumnya, KPK menetapkan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan orang kepercayaannya Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Afri merupakan koordinator administrasi Kabasarnas. Ia juga merupakan prajurit TNI Angkatan Udara berpangkat Letkol. Rekan-rekan wartawan, wartawati yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini KPK bersama TNI yang dipimpin oleh para Kapus Pom TNI beserta rekan-rekan. Jadi tadi di atas sudah melangsungkan audiens terkait dengan penanganan perkara di Basarnas dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini. Kami mohon dapat dimaafkan, dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. APH, aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegak hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegak hukum. Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi, TNI itu adalah penegak hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK di suatu jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan
pimpinan dan hukum dan rekan-rekan untuk disampaikan kepada Panglima. Kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti hal seperti ini. Kemudian yang kedua, karena perkara ini adalah melibatkan Basarnas yang kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana adalah dari TNI, dan tentunya penyelenggara TNI yang diperbantukan di sana menjadi penyelenggara negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas, tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh Puspom TNI. Kami lagi berkoordinasi nantinya bagaimana yang terbaik untuk kedua lembaga demi bangsa dan negara dalam penanganan perkara korupsi. Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Puspom TNI. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Joy Istana, salah satu komisioner KPK. Selamat sore yang saya hormati rekan-rekan wartawan.